Hai, kembali lagi di channel Irama Widya. Nah, di video ini masih dalam seri pembahasan tes SKD untuk persiapan CPNS nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke channel kami, kalian bisa cek video lainnya karena kami udah upload video mulai dari TWK, TIU, sampai TKP. Jadi bisa dicek aja ya. Nah, untuk di video kali ini kita bakal bahas tentang bagian TKP-nya nih, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TKP ini jadi yang paling utamanya adalah gimana caranya teman-teman memposisikan diri sesuai dengan sudut pandang seorang ASN atau seorang PNS nih teman-teman. Nah, kita bakal mulai bahas ke soal yang pertama, yaitu tentang pelayanan publik. Yuk! Oke, di soal tentang pelayanan publik. Jadi, kita baca dulu. Ketika sedang duduk-duduk santai di depan rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Adapun bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Nah, yang A itu menonton saja. Nah, ini jelas bukan pilihan jawaban yang bakal memberikan skor yang tinggi ya. Oh ya, sekalian mau ngingetin, jadi kalau di TKP ini sebenarnya pilihan jawabannya itu berskor ya dari 1 sampai 5. Nah, tugas kita adalah mencari jawaban yang skornya paling tinggi, yaitu skor yang nilainya 5. Nah, untuk yang A ini kenapa kita skip atau kita silang aja, itu karena kemungkinan skornya rendah. Karena dengan menonton saja berarti tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang baik ya. Jadi kita langsung move on ke jawaban selanjutnya. Oke, nah kalau menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel terdekat. Ini juga kayaknya kurang tepat ya teman-teman. Karena cuma nunjukin aja gitu tanpa memberikan kontribusi atau kayak secara aktif membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, sekarang kita coba ke C, menanyakan apa yang terjadi. Ini juga kayaknya bukan jawaban yang bisa menghasilkan skor paling tinggi, karena kalau kita menanyakan saja itu memang menunjukkan bentuk kepedulian kita, tapi itu tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan dari si ibu tersebut. Jadi kita tetap belum dengan aktif membantu gitu. Nah, sekarang kita lihat yang D. Wah, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Waduh, ini udah sangat aktif banget nih sampai membantu membawakan sepeda motornya. Jadi kita simpan dulu. Dan yang E, memanggil petugas bengkel. Nah, ini juga bagus karena kita langsung membawakan petugas bengkelnya supaya si ibu-ibu tadi itu bisa lebih mudah memperbaiki sepeda motornya gitu ya. Nah, cuman dari tadi aku udah sebutin nih tentang gimana caranya sih supaya kita sebisa mungkin aktif gitu ya, aktif berkontribusi dalam menolong. Jadi karena dengan pertimbangan tersebut, dengan demikian jawaban yang poinnya paling tinggi adalah yang D. Karena kita langsung membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel gitu ya. Nah, untuk poin jawabannya yaitu ini dia teman-teman. Jadi skornya tadi yang A karena cuma nonton aja jadi paling rendah ya, ternyata skornya itu cuma 1. Yang paling besar itu skor yang D, kemudian selanjutnya adalah yang E, yang memanggil petugas bengkel tadi. Jawabannya yang skornya paling tinggi berarti tetap yang D gitu. Oke teman-teman, tadi udah tentang pelayanan publik. Nah, selanjutnya tentang jejaring kerja. Yuk baca soalnya. Jadi, dari sini. Rekan saya menjadi sumber keluhan bagi rekan lain akibat kinerjanya yang lambat dan tidak efisien. Tindakan saya... Nah jadi kalau ini cukup enak ya karena ada kata-kata tindakan saya, berarti teman-teman harus milih yang jawaban yang benar-benar teman-teman bertindak di dalamnya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang C itu ada kata-kata membiarkan, ini jelas tidak sesuai dengan maksud dari si pertanyaannya ya, berarti yang C kita skip gitu. Nah terus kita lihat lagi yang D.
Kalau yang D ini ada kata-kata menghindari. Nah, menghindari tuh berarti kita menghindari masalah gitu ya, menghindari rekan kerja yang padahal kita pasti akan suatu saat butuh untuk berkolaborasi gitu. Nah, ini juga bukan pilihan jawaban yang tepat. Nah, berarti sekarang kita lihat yang mungkin itu antara A, B, atau E gitu. Kalau yang A, menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. Waduh, nah tetap ya teman-teman, sebagaimana kita pun harus profesional, kita juga harus turut andil gitu dalam menciptakan lingkungan yang juga profesional bagi rekan kerja kita. Dalam artian, kita harus memberikan ruang supaya rekan kerja kita ini bisa jangan apa-apa ngandelin orang lain, tapi dia bisa bertumbuh sendiri gitu. Jadi kalau yang A ini kurang tepat ya. Terus yang B, menegur kinerjanya yang lambat karena menghambat pekerjaan rekan kerja lainnya. Kita simpan dulu. Kalau yang E, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Oke, jadi teman-teman, di antara pilihan jawaban antara B dan E, kira-kira mana yang paling tepat? Nah, kalau teman-teman lihat kata-katanya ya, yang B ini ada menegur karena menghambat pekerjaan rekan kerja lainnya. Kalau yang E, mengingatkannya, lalu kita menawarkan bantuan. Nah, tadi seperti udah aku bilang, di soal itu kan ada kata-kata tindakan saya, berarti yang lebih tepat adalah kalau kita bisa benar-benar berusaha dengan kemampuan kita sendiri dulu gitu untuk membantu rekan kerja kita tadi. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena kita mengingatkannya lalu menawarkan bantuan gitu. Nah, kalau yang B gimana? Kalau yang B itu kan cuma menegur aja ya gitu, menegur aja, tapi kita tidak berinisiatif untuk seenggaknya bisa turut andil gitu, ngapain kek gitu. Nah, ternyata jawabannya yang E gitu. Nah, skornya tuh ya, ternyata untuk yang E ini ya paling besar ya, E 5. Terus yang paling besar kedua itu yang A 4 gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal TKP tentang sosial dan budaya. Ketika saya sedang naik sepeda motor di jalan yang mendekati kantor, saya melihat kepala kantor sedang berjalan kaki. Maka kira-kira sikap kita gimana nih kalau melihat kepala kantor sedang berjalan kaki ketika kita sedang naik sepeda motor gitu. Yuk kita lihat satu-satu. Yang A, mengurangi kecepatan sambil mengucap salam. Wah, kita simpan dulu. Yang B, berhenti meminta izin untuk mendahului. Agak kurang ya, karena ngapain ya kita berhenti terus mau malah mendahului gitu. Padahal alangkah baiknya gitu, sebaiknya mungkin kita bisa ya tadi seperti yang pilihan jawaban A, kita bisa mengucap salam dulu misalnya seperti itu. Berarti yang B kita skip ya. Terus yang C, berhenti sambil menawari untuk membonceng. Wah, ini kayaknya jawabannya nih. Kita simpan dulu ya. Yang D, melewatinya begitu saja karena malu. Aduh, masa keatasan kayak gitu? Ini tentu bukan pilihan ya. Yang E, mengurangi kecepatan sambil minta izin mendahului. Aduh, ini sama kayak yang B. Kita skip aja. Berarti antara C dan A, yaitu yang A mengurangi kecepatan sambil mengucap salam, kalau yang C berhenti sambil menawari untuk membonceng. Nah, tentu saja alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berbaik hati gitu ya, untuk meskipun basa-basi, tapi kita bisa nih nawarin dulu kebaikan lah untuk bisa membonceng gitu, untuk ngajak bareng karena toh searah juga gitu kan. Nah, berarti antara C sama A, jawaban yang poinnya bakal lebih besar itu adalah yang C. Berhenti sambil menawari untuk membonceng. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya.
Jadi marketplace si Ramawida juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya, terus banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin. Nah, selanjutnya TKP aspek teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi dan teknologi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya, nah ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kita tahu bahwa teknologi itu berkembangnya cepat banget ya. Maka dari itu, gimana sih cara kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus terbuka untuk mau belajar gitu. Nah, dengan keyword tersebut kita coba cari ya di pilihan jawabannya, kira-kira mana sih yang paling mencerminkan seseorang yang terbuka terhadap perkembangan teknologi dan mau belajar hal-hal baru kayak gitu. Nah, kalau yang A, meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. Kenapa langsung tiba-tiba minta bantuan ya? Padahal kan kita bisa usaha sendiri dulu kayak gitu. Berarti bukan yang A ya. Terus yang B, menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. Sebenarnya lebih baik kalau kita bisa secara proaktif mencoba terlebih dahulu ya, nggak usah nungguin orang lain gitu. Jadi yang B juga kita skip. Yang C, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Ini bisa kita simpan dulu. Kenapa? Karena ada kata-kata melakukan update sesegera mungkin, berarti ada kemauan gitu ya. Yang D, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Waduh, kalau ini jelas nggak banget ya. Berarti kita skip untuk yang A, B, dan D. Sekarang kita lihat jawaban terakhir, yang E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Wah, ini nih kayaknya jawabannya. Kenapa? Karena ada kata-kata mempelajari cara melakukan update. Jadi di sini mencerminkan sikap keterbukaan dan mau belajar terhadap perubahan teknologi yang baru gitu. Jadi maka dari itu di antara C dan E yang menghasilkan poin paling besar yaitu yang E. Yuk kita lihat. Nah ya benar ya, jadi yang E poinnya 5, yang C 4 kayak gitu. Selanjutnya aspek profesionalisme. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Oke, kita simpan. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. Ini kita skip. Yang C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. Ini juga bisa kita skip. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. Ini juga kita skip. E. Saya menganggap tugas tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi saat bekerja. Bisa kita simpan. Berarti antara A dan E. Nah, tapi kalau yang A itu dia melihat si tugas yang sulit ini dalam perspektif yang lebih positif ya teman-teman, karena menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Dalam artian dia punya keinginan untuk bisa lebih mengembangkan dirinya di dalam lingkup kerjanya gitu, dan tentu itu akan berpengaruh ke dalam profesionalismenya. Maka dari itu jawaban yang
poinnya paling tinggi adalah yang A. Nah, selanjutnya adalah TKP tentang anti radikalisme. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya. Sedangkan tuduhan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu. Bisa kita simpan. B. mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. Ini kita skip ya. C. membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. Ini juga kita skip. D. menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Bisa kita simpan. Yang E. menceritakan pada teman dekat. Ini juga bisa kita skip. Kenapa? Karena dengan menceritakan kepada teman dekat tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada diri kita ya. Berarti pilihannya antara D dan A, yaitu menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya atau menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu. Nah, tentunya kita bisa melihat bahwa jawaban yang bakalan lebih produktif dan lebih bermanfaat untuk diri kita adalah yang D, dengan menerangkan dengan jelas gitu ya bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Karena kalau yang A, kalau kita menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu yang terjadi itu akan tentunya buang-buang waktu ya, dan tidak akan serta-merta langsung membersihkan nama kita juga gitu. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Nah, untuk yang D poinnya 5, untuk yang A tadi poinnya hanya 4 gitu. Oke, nah teman-teman, tadi adalah beberapa pembahasan tentang soal tes karakteristik pribadi di bagian tes SKD untuk persiapan CPNS ya. Buat teman-teman yang merasa suka dengan video ini dan merasa terbantu dengan pembahasannya, boleh banget untuk subscribe di channel kita dan like videonya. Terus kalau teman-teman ada hal yang pengen didiskusikan juga bisa langsung sampaikan lewat kolom komentar ya. Oh ya, soal-soal yang tadi udah dibahas bareng-bareng itu berasal dari buku terbitan Irama Widya, judulnya Best Master Test untuk persiapan CPNS dan P3K. Nah, kalau teman-teman berminat untuk mengerjakan sendiri nih soal-soalnya dan lihat soal-soal lainnya di buku tersebut, teman-teman bisa langsung aja cek di e-commerce Irama Widya ya. Sekian aja untuk video ini, sampai jumpa di pembahasan untuk SKD CPNS berikutnya. Bye!